Ya, selamat datang. Masih bersama dengan Mentari Production. Saat ini kami boleh bersama-sama dengan Bert Kuiper ya dari Belanda. Nanti beliau akan memperkenalkan diri. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana anak muda bercermin ya melakukan hal yang baik itu di Belanda atau di Indonesia. Nanti kita akan berpadu seperti apa bagusnya. Baik, kita akan mendengarkan. Ya. Selamat pagi. Dan memang saya Bert Kuiper, saya dari Belanda seperti Pak Benji sudah mengatakan, dan sekarang saya kerja atau membantu, saya harus bilang, di De Taaltuin di Yogyakarta. Karena saya sudah berpensiun dan itu sebabnya saya pikir, wah ini saya harus buat sesuatu yang menarik. Dan saya dulu juga mengajar di sekolah dasar dan saya memang bekas guru, tapi akhirnya saya bekas orang profesor di universitas di Belanda, dan ya sekarang saya kembali lagi ke profesi yang dulu menjadi guru sekolah dasar untuk anak-anak yang berasal dari Belanda. Maka saya kerja mengajar bahasa Belanda di negara Indonesia. Wow, luar biasa. Tapi sedikit bahasa Indonesia sudah bagus sekali ya. Ya, katakan mengerti, dapat memahami ya. Memang saya sudah mengerti cukup banyak, tetapi ada juga yang saya belum mengerti, dan itu sebabnya tadi saya sudah ada masalah yang saya tidak tahu persis caranya atau kata-kata yang salah, silakan membantu. Karena seolah-olah saya tahu banyak, tetapi kadang-kadang juga keliru. Oke, sekarang kita akan dalam konteks menavigasi pergaulan anak muda, ada pergaulan anak muda dalam konteks Kristiani. Nah, menurut Bert, bagaimana? Ya, saya sudah membaca ini sebagai pertanyaan, dan dari situ saya mengambil kata navigasi. Karena kata navigasi berarti kita pegang setir, kan? Atau apa yang pun, tapi kita yang megang setir. Dan kalau kita mengingatkan pendidikan, itu bukan pegang setir. Sebenarnya kita harus memberi kemampuan kepada anak-anak, apalagi remaja, yang sudah mampu menyetir sendiri. Walaupun belum 100%, tetapi mereka menginjak umurnya di mana mereka sendiri harus mampu menyetir. Maka kalau kita cuma memberi navigasi, berarti anak-anak tidak akan belajar menyetir sendiri. Dan selainnya, berarti sering juga kita akan menegurnya dengan, tidak boleh, salah, ini hal seperti itu. Maka kalau kita mengingatkan kata navigasi itu menurut saya, itu semua sudah harus dijadikan pada masa SD dan sebelumnya. Supaya ada hubungan yang kuat, ada hubungan kasih dengan orang tuanya, supaya mereka percaya akan orang tuanya, juga pada zaman di mana mereka masuk ke remajaan, di mana ada banyak ragu-ragu juga, karena mereka harus mencari jalan yang belum pernah diinjak, mengambil keputusan, mencari teman, hal-hal seperti itu. Maka ragu-ragu mereka, dan di situ mereka tidak perlu dengan seorang yang menyetir, tapi seorang yang terang-terang memeluk, memberi nasihat, mendengar, hal seperti itu. Perbedaan apa yang terlihat antara di Belanda, di Indonesia? Di Indonesia sudah lama ya, kita sudah lama di sini. Dan apa yang dilihat menurut antara Indonesia dengan Belanda untuk anak-anak muda zaman sekarang ini? Kalau saya lihat umpamanya gereja, di dalam gereja kita merayakan hari ulang tahun berapa? 296, sesuatu seperti itu kan? Itu tidak pernah akan terjadi di Belanda. Kenapa? Karena hal seperti itu tidak dianggap penting. Tetapi di sini penting, karena ada semacam acara, dalam acara, kita mengingat kumpulan bapak-bapak sudah mandiri sekian lama, atau kan? Semacam terus ada acara. Kalau di Belanda itu memang tidak ada. Maka perkumpulan muda-mudi di sana sudah agak sulit untuk diadakan, dan hubungan dengan gereja makin juga lemah di situ.
Bagi anak-anak muda, juga. bagi anak-anak Ya, muda. ya. Kalau saya lihat lebih banyak orang tua yang lebih Ya. apa namanya di gereja, Ya. persekutuan, ya. Ya, Kalau di Indonesia kita sudah ada berbagai macam, ada persekutuan wanita, persekutuan kaum bapa, ada pemuda, ada teruna, Ya. ada pelayanan Ya. anak juga. Nah kalau di Belanda bagaimana, ada atau tidak seperti begitu. tidak seperti itu? Memang dulu ada kaum bapak, ada kaum ibu, ada kaum untuk remaja, ada dan sebagainya. Tapi banyak sekali yang sekarang menjadi kecil, umpamanya cuma satu kaum ibu-ibu, dan mungkin ada cuma 10 orang, 12 orang, Ya. segereja 600 orang, 700 orang. Ya. Maka orang-orang tidak menganggap itu terlalu penting lagi seperti di sini. Dan menurut saya ini sesuatu yang bisa dimanfaatkan di Indonesia ini. Ya. Karena orang masih suka dengan kegiatan seperti itu, masih turut dalam acara seperti itu, maka memberi juga kesempatan untuk memberi muda-mudi, Ya. karena ini pokok pembicaraan kita, Ya. kesempatan untuk mulai mengambil setirnya. Oh, baik. Maka kalau kita umpamanya bicarakan pergaulan anak-anak, saya tidak persis tahu bagaimana caranya di sini. Memang saya tahu bagaimana di Belanda, tapi di sini saya belum begitu tahu. Tapi itu bisa dijadikan pokok pembicaraan di dalam gereja, mungkin dengan seorang bapak atau orang pendeta, dan dibicarakan juga dengan secara terbuka. Maka jangan memberi pelajaran, tetapi dengar dulu bagaimana sekarang keadaan di sini. Oke, baik. Iya, Bert kan seorang guru ya, seorang guru yang memang sudah senior, yang sudah bekerja di Belanda dan sekarang di Indonesia. Nah, pergaulan adalah bagian yang penting dalam kehidupan remaja, ya. Bahkan anak-anak muda. Namun dalam dunia yang semakin, boleh dikatakan semakin kompleks ya, dan penuh dengan ya godaan, ya artinya menjaga arah integritas iman Kristiani. Nah, bukankah tugas yang mudah? Nah, menurut Bert bagaimana? Ya, kalau anak-anak atau remaja, Ya, mereka harus mencari jalannya sendiri di dunia yang manapun. Di sini, di Belanda, ya, 100 tahun yang lalu, tetapi 100 tahun yang mendatang sama juga. Maka pertama-tama tidak terlalu penting apakah zaman ini sangat sulit atau tidak, menggodai atau tidak. Oke. Karena tiap zaman akan ada keadaannya tersendiri. Dan menurut saya kita jangan takut dengan itu, cuma menerima apa yang ada. Maka tolonglah supaya muda-mudi bisa mencari jalannya di dunia ini, di mana ada godaan seperti ya, entah saya tidak persis tahu. berarti ketaatan dengan Tuhan ya, kita Itu harus taat ketaatan ya, dengan Tuhan. dan di situ kita harus semacam sudah memberi contoh sebagai orang tua, sebagai gereja, bahwa ketaatan akan Tuhan memang Oke. semacam garis besar di dalam kehidupan, semacam hubungan seperti yang kita punya dengan orang tua kita. Maka kita boleh omong dengan Tuhan kan, memberi juga kekhawatiran kita sama dia, mendoakan kekhawatiran kita. Dan itu pun harus terjadi sebagai contoh buat muda-mudi ini. Karena mereka injak dalam zaman ini Ya. yang kami mungkin belum begitu mengerti, tetapi mereka menginjaknya dan ragu-ragu juga karena baru bagi mereka, belum berpengalaman, belum begitu tua, belum, dan mereka perlu dengan teman-teman yang kami menyebut peer group, ya, maka mereka akan sedikit lebih jauh dari keluarga dan lebih masuk dalam kelompok muda-mudi. Dan di situ kita harus coba seperti sebagai coach, sebagai pemimpin untuk menasihati mereka atas dasar kasih sayang, atas dasar keseimbangan yang makin seimbang sama mereka. Oke. Nah, kadangkala tantangan khusus nih ya, tantangan khusus yang sering dihadapi anak muda dalam pergaulan, ya seperti ya tekanan dari anak-anak, banyak sekali sekarang mental anak-anak nih yang, terutama anak-anak sekolah menengah pertama SMP, dia SMA,
banyak sekali pergaulan yang tidak baik. Mereka membuli, mereka memukuli anak-anak yang tidak diketahui oleh orang tuanya. Padahal mereka, temannya ini mungkin mereka ngambil salah satu shoot video yang memang tidak mengenakan, akhirnya tersebar. Ya. Nah, menurut Bert ini seperti apa mereka ini? Atau misalnya ada harapan untuk yang lebih baik? Ya. Yang sekarang menarik perhatian saya adalah orang tua yang tidak tahu. Orang tua yang tidak tahu, atau mungkin karena lingkungan. Ya, karena lingkungan mereka begitu, tapi orang tua tidak tahu. Dan di situ ada pertanyaan bagi saya. Karena kenapa orang tua tidak tahu? Karena kalau kita punya hubungan yang ada kasih sayang, yang ada keseimbangan, kita memberi kesempatan pada mereka, pasti juga anak-anak bisa atau akan bicara mengenai apa yang mereka alami. Umpamanya ada pukulan di sekolah. Anak yang terpukul pasti akan memberitahukan sama orang tuanya. Maka orang tua itu bisa bicarakan itu sama anaknya itu, apa yang terjadi, kenapa menurut kamu, siapa yang tercampur. Dan kita sebagai orang tua bisa juga hubungi orang tua lain. Dan semua mulai dengan hubungan di mana ada kepercayaan, ada sayangan. Karena orang yang telah memukul, dia pasti akan takut, kan? Karena kalau diketahui, dia tak akan takut. Maka di situ pun kita harus sadar bahwa walaupun dia salah, kita boleh mengatakan salah dan salah, salah. Tetapi jangan membuang orangnya, tetap menyayanginya. Maka kalau saya buat sesuatu yang salah dan akhirnya diketahui, Bapak pasti akan omong sama saya. Kamu jangan begitu. Mungkin bisa memberi contoh dari Alkitab, karena Tuhan Yesus tidak pernah memukul seseorang. Kamu kenapa? Berarti hidup saling mengasihi, ya. Maka di situ saya akan mengerti bahwa Bapak ini memang tidak setuju, tapi masih tetap sayang sama saya. Baik. Dan ini yang sangat penting, karena kalau tidak diketahui, kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi kalau kita punya hubungan yang seperti itu, Pak Guru, Ibu Guru pun bisa mendekati orangnya dan tanya apa sebabnya, dan coba menggali dan mendampingi. Kalau ada mereka harus menghadapi takut lagi, kan, menghadapi bersama-sama yang pukul dan yang telah dipukul, pasti mereka takut. Kita mendampinginya, tapi jangan dengan tegas, dengan kasih sayang. Contoh dari Tuhan Yesus. Baik, itu contoh dari Tuhan Yesus, ya. Berarti kita juga nih akan mencari jawaban Alkitab, ya, tentang bagaimana menghadapi pergaulan, boleh dikatakan yang sulit, untuk mengambil keputusan dan bijaksana. Kadang kami akan mengeksplorasi ini pengajaran-pengajaran Yesus, dan contoh-contoh positif di dalam Alkitab, yang akan menjadi inspirasi bagi anak-anak muda, bagi semua yang boleh dikatakan yang boleh mendengar, yang boleh melihat seperti ini. Nah, anak muda dalam pergaulan ini, seperti apa menurut Bert? Ini pertanyaan. Di situ pun saya pikir itu bukan cuma contoh Tuhan Yesus, tetapi apa yang tertulis dalam Alkitab. Dan dalam Alkitab kita punya juga Mazmur. Kita mengerti akan pengkhotbah, atau dengan itu saya lupa, Spreuken. Tetapi pokoknya ada lebih banyak daripada contoh Tuhan Yesus. Dan itu pun harus dimulai dengan masanya di mana mereka masih di SD. Karena yang saya pikir sekarang, kalau kita harus memberi contoh yang baik, umpamanya nyanyi sama mereka, membaca bersama-sama, atau berdiskusi mengenai sesuatu yang terjadi di dunia, maka terbuka, maka omong, dengar juga dengan baik. Nah, kalau mereka punya bakat untuk bernyanyi atau musik, silakan memberi kesempatan. Atau mereka bisa gambar, silakan memberi kesempatan. Kalau itu terjadi pada masa di mana mereka masih SD, itu pun akan mungkin sedikit kurang, tetapi akan diteruskan sama di mana mereka masih sudah remaja. Maka ada pergaulan dalam hal itu. Dan
Karena mereka harus buat sesuatu dengan waktunya yang positif. Dan jangan sampai membuat hal-hal yang tidak diingini. Maka memberi mereka semacam kerajinan, kemauan untuk ingin tahu atau membaca. Jangan menonton terus di HP. Hal seperti itu harus itu permasalahannya. Jadi saya tertarik ya dengan orang yang terlalu banyak di HP. Kadang-kadang dalam satu keluarga mereka tidak makan. Mereka main HP masing-masing termasuk orang tua. Ada saran nggak? Itu iman Kristiani lah ya. Seperti apa gitu? Tapi karena di mana itu mulai adalah orang tua sendiri. Mendidik anak-anak berarti pertama-tama mendidik diri. Karena kalau kita sendiri tidak memberi teladan, contoh yang baik, jangan mengharapkan anak-anak akan membuat yang baik. Apa yang kita membuat atau pertindakan kita selalu akan menjadi gambar dari mana anak-anak bisa melihat, oh ini maksud Bapak. Kan kalau saya mengemudi, saya sudah omong sama mereka, jangan lewat lampu merah. Padahal saya, cepat. Ingatlah, karena anak-anak pasti akan begitu juga. Itu gambar. Artinya anak-anak akan meniru tentang orang tua, bahkan kakak-kakaknya mungkin ya. Di situ mulai. Dan kalau mereka sudah menjadi remaja, mereka akan mulai dengan mengemudi sendiri, maka tidak meniru lagi. Berarti kita harus memberikan contoh yang baik. Kita harus memberi contoh yang baik. Dan saya rasa kalau remaja-remaja yang punya olahraga, kesenian, atau suka membaca, atau berdiskusi bersama-sama mengenai politik atau apapun, atau SDG, the Sustainable Development Goals, bagaimana dunia ini sesuatu yang baik supaya mereka ingin dan menahan itu juga pada masa remaja, di mana itu bisa berkembang, mereka bisa memilih sendiri dan tetap ada hubungan dengan bapak saya, karena dia sayang sama saya juga kalau saya kalah. Ya, dan mungkin bapak juga memaksudkan pergaulan yang bebas. Entah, apakah sering terjadi di sini? Saya lihat sering terjadi. Sering terjadi. Ya itu mungkin karena pergaulan ya, atau bagaimana? Diri kita masing-masing atau bagaimana itu? Itu pun mulai dengan contoh yang kita memberi. Apakah ada kesayangan di dalam keluarga? Ya, kalau begitu mereka akan mengerti apa arti kesayangan itu. Itu tidak berarti bahwa saya cuma memenuhi nafsu saya. Kan ada pengertian lebih. Tetapi juga dalam hal itu anak-anak remaja akan semacam mencari jalannya. Karena mereka belum pernah punya istri atau suami, kan? Maka ada teman, ada pergaulan begini, ada teman yang, entah. Mereka harus mencari jalan. Dan di situ pun kalau kita punya hubungan yang baik, bisa dibicarakan. Jadi kalau ada kesalahan, bisa terjadi, sama lagi, bisa ditegur, tetapi harus tetap sayang sama dia. Nah, kalau saya lihat di dalam konteks Kristiani ya, punya nggak ayat-ayat firman Tuhan atau ayat Alkitab? Ada, tetapi saya tidak yakin apakah sekarang ini harus disebut, karena menurut saya Alkitab sudah sangat mencerminkan untuk teladan Tuhan Yesus. Dia tidak pernah memukul, kan? Dia tidak pernah omong yang jahat sama orang lain. Apakah kita perlu dengan nas yang khusus untuk anak-anak? Jangan kamu. Saya rasa membaca Alkitab, melihat tindakan Tuhan Allah, mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus teladannya, dan melihat dan mengerti bahwa selalu ada hubungan yang kasih sayang sama Bapaknya. Dia akan menegur, karena itu juga ada dalam firman Tuhan, kan? Tetapi dia juga tetap akan pegang dan tidak akan lepas sama kita. Itu juga kita harus mengerti. Maka pegang anakmu, kasihilah dan membaca Alkitab bersama dia. Kasihilah dan membaca Alkitab. Saya rasa hal yang baik. Itu sesuatu yang baik. Betul. Silakan. HP dibiarkan. Ambil saat yang fokus seperti kita fokus sekarang. Kalau itu sudah terjadi, usah 100% 100 hari, tetapi setuju. Iya, baik, masih bersama dengan Mentari.
seorang Bert nih ya, luar biasa, saya panggil Bert aja. Ya. Bagaimana ada tips dan saran praktis bagi anak muda ya untuk menjalani pergaulan yang sehat dalam konteks Kristen? Nah, menurut Bert bagaimana? Ya, ada, tetapi lebih terarah sama orang tua dan pendidikan. Dan mungkin lain kali kita bisa lebih menginjak khusus untuk muda-mudi. Tetapi yang pertama-tama adalah hubungan yang tadi kita bicarakan. Hubungan yang baik sama anaknya, itu yang sangat penting. Karena kalau kita punya hubungan sayang sama dia, kita tetap juga dalam masa keraguan, remaja, bisa berhubungan dengan dia. Memang hubungan itu akan berubah, tetapi hubungan itu tetap ada. Kalau dia kalah atau salah, jangan kita buang, terima, bicarakan, maju. Ini pertama, ini hubungan sangat penting. Dan dalam hal itu juga, saya rasa jangan cuma memberi teguran, semacam, wah ini tidak boleh, kau salah dengan itu. Tidak, kita harus memberi pujian. Kamu memilih dengan baik, atau kamu sudah menulis dengan indah juga, atau rajin dengan PR, atau rajin berolahraga, atau memberi contoh sebagai bapak berolahraga. Kan begitu, memberi pujian. Ini, kalau kita memberi teguran, bisa. Tapi perhatikanlah bahwa dapat menyakitkan hati ya, mungkin ya. Ya bisa, tapi jangan sampai begitu. Ditegur semacam ini tindakanmu, tapi saya sayang sama kamu. Kan? Jangan tidak pernah di hubungan itu dipecahkan. Dan dalam hal itu kita juga harus memberi lebih banyak pujian daripada teguran. Ingatlah kalau ada satu teguran harus ada 10 pujian. Karena ini supaya mereka akan seimbang sebagai manusia. Dan yang penting juga bahwa kalau kita mengatakan sesuatu itu harus autentik. Maka gambar yang kita memberi harus sesuai dengan kata-kata yang kita ucapkan. Kalau kita sendiri tidak berolahraga, padahal kita bilang, ayo kalau mau berolahraga silakan harus diolahraga, kan? Mereka tidak akan olahraga. Jelas karena Bapak pun tidak akan olahraga. Pernah saya melihat di pinggir kolam berenang, seorang Bapak yang bilang, ayo masuk. Tapi dia sendiri duduk di atas, duduk di sampingnya, minum kopi, merokok, dan anaknya duduk tidak. Itulah. Maka kita harus memberi gambar yang autentik. Maka mendidik berarti juga mendidik dirimu sendiri sebagai orang tua. Dan dengan sedemikian kita memberi teladan yang baik. Dan kalau kita sendiri salah, diakui juga, semoga diakui juga sebagai orang tua. Bilang sama anakmu, oh saya salah. Itu sebabnya saya mohon maaf mungkin juga. Supaya mereka lihat bahwa Bapak pun orang lemah, kadang-kadang salah. Tapi bisa juga berperbaiki diri. Ini penting. Dan coba supaya ada lingkungan di mana anak-anak juga bisa bergaul dengan orang yang pokoknya seperti anak-anak di dalam gereja, kalau mereka sudah punya kebiasaan untuk berkumpul, ini baik sekali. Dan karena di kemudian hari mereka pasti juga akan ketemu dengan anak-anak lain, tetapi ada lingkungan di mana mereka juga mempelajari firman Tuhan, di mana kita bisa memimpin, membimbing, coach sama mereka, ada kesempatan untuk memberi tugas sama mereka. Maka lingkungan, bukan cuma keluarga, tapi juga lingkungan, coba kita mempersiapkan itu sebelum mereka injak remaja. Dan yang terakhir, dan ini semua yang kita katakan sekarang harus dimulai pada masa mereka masih di SD. Itu selalu akan begitu. Kenapa harus dari SD, bukan dari TK? TK memang bisa juga. Tapi pokoknya di situ mereka masih mulai dari dasar ya. Mulai dari dasar karena di situ mereka masih mengambil apa yang kata yang Bapak tadi bilang, ikuti teladan. Belum ada pertanyaan kritis. Kan mereka cuma ikut. Tapi pada masa remaja mereka sendiri akan. Maksud saya sebelum mereka akan sendiri,
kita harus melatih mereka untuk Iya. Kalau boleh tadi dikatakan seperti yang di kolam renang ini, anak-anak harus, artinya orang tua harus memberikan contoh untuk anak-anak ya. Artinya kalau dalam sekolah minggu, di dalam ke gereja atau mungkin ikut teruna, mungkin kalau di GPIB ya. Mungkin ada semacam ikut di gereja-gereja lain lah. Artinya justru orang tua harus memberikan contoh. Ya, bukan mereka suruh ke gereja, orang tua nonton TV. Itu salah satu contoh anak bisa melihat ya keberadaan bahwa itu memang ya tidak benar, ya tidak betul, dan artinya kasihnya itu mungkin mulai redup. Nah ini yang kita jauhkan supaya kita ada harapan-harapan yang lebih baik untuk anak-anak di masa sekarang ini. Ya, jadi terima kasih untuk masukannya ya, apa yang sudah disampaikan ini biarlah menjadi bagian di dalam pergaulan iman Kristiani khususnya ya, di mana kita boleh berada. Ya, terima kasih, kita boleh berbincang-bincang ya tentang ya boleh dikatakan pergaulan anak-anak muda, tapi masih lebih banyak lagi yang harus kita sampaikan next nanti di kemudian hari kita akan berlanjut. Harap begitu. Iya. Baik, jadi terima kasih untuk sahabat Mentari telah melihat podcast ini ya bersama dengan Bert ya. Nanti kita akan berlanjut dan ya kita akan melihat teladan yang lebih baik lagi di dunia ini ya, sampai dengan ya paling tidak sampai dengan sekitar kita dulu deh ya, tidak usah jauh-jauh ya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya bersama dengan Bert. Oke, terima kasih. Terima kasih.